Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, kawan-kawan. Hari ini Selasa. Sebenarnya tadi udah bersiap-siap mau berangkat ke lapangan. Mulailah cari tambahan-tambahan pendukung. Namanya juga nyalek kan. Sekarang perjalanannya dari kampung ke kampung, tapi tiba-tiba kepengen ngopi. Ya, mampir dulu di warung kopinya Mamat. Seperti biasa di warung kopi yang ada burung-burung di belakang tuh, banyak burung. Kopinya P60. Beberapa hari ini kita coba ketemu dengan kelompok-kelompok warga, kelompok-kelompok masyarakat. Tak sepenuhnya benar bahwa pemilih itu baru mau milih kalau dikasih uang. Kita kait dengan caleg ya, dengan caleg-mencalek pemilu 2024 yang sering kita dengar nomor piro, wani piro, sekarang nggak ada uang, nggak ada suara, Tanjung Tiram, Batubara, tak disiram, tak bersuara. Tapi kalau kita ketemu langsung dengan masyarakat itu, ternyata nggak semuanya. Masih banyak masyarakat kita yang ketika kita berikan pemahaman bahwa pemilu legislatif itu memilih wakil kita, wakil masyarakat, mewakili, apakah mewakili daerah kita, apakah mewakili pokoknya kepentingan lah, atau dia berdasarkan suku. Orang Jawa wakilnya kalau bisa orang Jawa, bermarga wakilnya bermarga, boleh-boleh aja, yang penting dia punya alasan untuk memilih. Dan ternyata nggak semua warga itu paku mati milih kalau ada uangnya, gitu ya. Yang salah satu bentuk pemahaman yang harus disampaikan kepada masyarakat itu bahwa pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPRD harus benar-benar kita pilih orang yang memang bisa mewakili kita. Di beberapa dusun di kampung-kampung yang kebetulan di desa itu, bahkan di 2 desa yang tak datangi itu tidak ada anggota DPRD yang duduk. Mereka menyampaikan, alah pemilu ngene-ngene wae mas, awak bolak-balik ikut pemilu pun kita begini-begini aja, kampung kita begini-begini aja. Jadi ada yang slip, makanya saya jelaskan ke kawan-kawan. Ya gimana mungkin kalian mau terwakili, sih tidak menyalahkan, tapi barangkali kalian belum paham. Di dapil kita ini ada 10 kursi, tapi dari 10 kursi yang diduduki sama 10 anggota DPR, 10-10-nya itu orang sana semua loh. Ada orang Rantu, ada orang Nabara, pokoknya orang-orang kota sana lah. Lah kalian dari sini nggak ada wakilnya, kalian milih orang sana. Terus kalian berharap pemilu bisa berdampak ke kalian, sementara suara kalian tidak tersampaikan. Karena tentu masing-masing mereka lebih mementingkan kampungnya kah, ladangnya kah, daerahnya masing-masing kan tempat dia tinggal. Nah, setelah kita beri pemahaman begitu, oh iya juga ya, begitu. Mereka mulai paham, sehingga nggak sepenuhnya juga, nggak semuanya juga pemilih itu akhirnya memilih karena uang. Tapi banyak mereka merasa pemilu nggak ada gunanya karena sebenarnya mereka nggak paham, sehingga pada pemilu-pemilu yang lalu mereka hanya berharap syukur-syukur ada tim sukses yang ngasih 100.000, 150.000. Saya mencoba meyakinkan kawan-kawan ya, terutama yang di daerah-daerah yang selama ini dari desanya itu tidak ada anggota DPR, yang dari desanya itu tidak ada anggota DPR yang terpilih. Bandingkan dengan desa lain yang di desanya itu, dari desanya itu ada kepala desa yang ada anggota DPRD yang terpilih. Mesti berbeda, paling tidak pokir anggota DPRD akan dia salurkan ke daerah tempat dia tinggal. Itu salah satu yang pasti.
Raja Rimba Channel, selamat siang Lur, selamat siang kembali Mary. Ngopi Mary, kita ngopinya V60. Ya ini cerita Mary, cerita tentang eh, banyak yang berpendapat, banyak yang ngomong katanya bahwa pemilu harus pakai uang. Kos politik iya, tapi bahwa suara pemilu dibayar enggak. Ketika masyarakat paham bahwa pemilu itu adalah menunjuk salah satu dari orang di situ yang untuk dijadikan wakil ngomong ke pemerintah daerah melalui forum DPRD, akhirnya mereka memang kesadarannya bangkit dan nggak semuanya dikarenakan uang. Hanya beberapa orang saja lah yang memang cari makan dari proses-proses kontestasi. Gitu ya. Tidak sedikit lah, tidak sedikit warga yang ketika kita ngobrol, kita kasih apa namanya, kita kasih analogi, kita kasih perumpamaan, misalnya satu anggota DPRD dapat pokir 1 miliar, hampir bisa dipastikan pokir itu pasti diarahkan ke tempat dia tinggal, atau tidak, paling tidak ke tempat di mana suara dia paling banyak waktu pemilu yang lalu. Makanya kalau saya ngajarin masyarakat, terutama di desa ya, pasti kalau dari desamu itu ada calon satu, pastikan yang kau pilih itu dari desamu. Kalau misalnya calonnya lebih dari satu, pilih dari calon-calon yang ada itu mana yang punya kapasitas, punya kemampuan, dan pasti harusnya kamu lebih kenal mana yang lebih layak untuk dijadikan anggota, dijadikan wakil. Ya, jangan karena 100, 200 ribu kemudian kita nyoblos orang yang kita bahkan nggak kenal, hanya karena tim suksesnya ngasih duit 100 kita pilih. Raja Rimba Channel lagi, uangnya ambil aja, pilihan tetap sekampung atau dikenal baik. Itu dia uang, sepanjang kita tidak minta, kalau dikasih ambil aja. Tapi kalau milih itu, selagi masih ada masyarakat orang dari kampung itu yang nyalon, ya suara kita diwakilkanlah ke dia gitu, orang dari kampung itu. Kalau di situ ada satu, kalau ada dua, dari dua itu yang mana yang lebih baik. Nah, kita pasti kenali dulu kan, ya pasti wajib tadi kenali dulu. Ini kan sebaran caleg ini kan hampir merata lah, hampir kalau 2024 ini kayaknya dari setiap desa itu udah hampir ada caleg. Jadi masing-masing desa silakan berjuang untuk membawa APBD itu ke desanya melalui anggota DPRD yang menang dari desa itu. Gitu kan. Ya kasih perumpamaan saja lah, dapil bila hulu pangkatan, dapilku ya. Dapilku itu ada 10 kursi. 1 orang rantu, 3 orang pangkatan, 5 orang eknabara, kemudian 1 orang hingga 3. Terus Kampung Dalam Tanjung Siram siapa wakilnya? Nggak usah marah kalau dari sana nggak ada pembangunan yang signifikan, nggak ada dana APBD yang dibangunkan ke sana karena memang nggak ada yang ngejarkan. Mereka yang kemarin dapat suara dari sana kan sudah dibayar, dan kita tidak sekali dua kali mendengar anggota DPRD itu ketika konstituennya menyampaikan aspirasinya, di belakang dia ngomong, kalian kan sudah kubayar. Jadi 2024 coba kita jadikan momentum untuk melangkah bahwa masyarakat sudah tahu cara memilih, bukan cara nyoblosnya, cara memilih wakilnya. Kalau saya kasih clue, kalau dari kampungmu itu, dari desamu itu ada calon legislatif, udah saelek-eleke wong dhewe timbang wong liyane. Kalau ada orang luar yang bagi-bagi duit ke situ padahal kamu tidak kenal, gara-gara di situ ada tim suksesnya, udah ambil aja duitnya. Ambil aja duitnya. Surya Said, selamat siang Nur Said. B, di mana kok beda balik dari Batam? Kalau udah balik ke Rantu kontak-kontak kita ya. Ahyar Simbolon, apa kabar? Bro Ahyar, terus berjuang. Kita berharap juga Bro Ahyar Simbolon ini kan termasuk orang yang sudah sempat 2 periode kemarin tapi istirahat 1 periode di DPRD, yang bisa vokal sehingga eksekutif tidak bisa sembarangan menjalankan pemerintahan semau-maunya gitu kan. Ya, Ahyar Simbolon, silakan kawan-kawan yang ada di Rantau Selatan didukung Ahyar Simbolon. Ahmad Effendi, oh Bro Ahmad, ada sih rencana untuk ikut umroh tapi ya kumpulannya belum cukup. Selamat siang Ahmad Effendi.
Itu tadi yang disarankan sama Bro Rimba, Raja Rimba Channel, itu sesuatu yang bagus. Kalau buat saya itu bagus. Artinya masyarakat kalau jangan milih hanya karena dikasih duit. Kalau dikasih duit diterima saja. Tapi kalau siapa yang dipilih pastikan saja lah. Kalau dari desamu, dari kampungmu itu ada calon legislatif, terlepas lah partainya apa, partai itu hampir-hampir sama hari inilah, nggak ada ini partai bagus sama saja sekarang. Partai hari ini di sini besok udah ke sana kok. Hari ini dukung sini besok dan dukung ke sana. Jadi apa namanya? Partai itu sama aja. Yang penting kualitas, kapasitas, kompetensi orang yang mencalon itu. Orang yang mencalon. Jadi kalau saya rekom kalau Rantau Selatan salah satu ini, Bro Ahyar Simbolon ini salah satu. Calon bupati sekali-sekali dari pantai, biar jalan ke pantai bisa minimal walaupun tidak, iya minimalnya dapat kucuran. Jadi sebenarnya bisa sih kalau masyarakat ini pinter diset sedemikian rupa, nanti kalau bupati diambil oke lah satu dari gunung, wakilnya nanti dari pantai, atau bupatinya dari pantai, wakil bupatinya dari gunung, sehingga pemerataan itu bisa terjaga. Saya sepakat saya dengan ini Raja Rimba Channel ini. Ini masih bahas apa dulu kita ya, Bro Raja Rimba Channel, kita masih bahas masalah legislatif dulu. Rani Najma, selamat apa nih? Selamat siang menjelang sore di mendung yang sepertinya semakin redup, dan hujan belakangan ini semakin intensitasnya semakin rapat, kita sering kena hujan di jalan gitu. Ya itu perjuangan lah. Jadi buat kawan-kawan, buat masyarakat yang hari ini sudah mendapatkan haknya untuk ikut memilih pada legislatif 2024 yang akan datang, pastikanlah saudara-saudaramu, keluargamu itu nyoblos itu memang ditujukan, dipilihkan kepada orang yang punya kapasitas, kompetensi, punya kemampuan, punya keberanian, punya perhatian, integritas terhadap masyarakat yang diwakilinya. Yang sudah-sudah ya sudahlah, itu kan kesalahan masa lalu, jangan diulang lagi di pemilu 2024 ini. Mudah-mudahan dengan streaming sederhana begini ini bisa memberikan pemahaman kepada kawan-kawan pemilih. Pemilu kita itu 1 hari lah, dan 1 hari itu paling kita habiskan 5-10 menit nyoblos. Tapi sebenarnya itu berpengaruh terhadap daerah kita, terhadap kampung kita 5 tahun yang akan datang sepanjang pemerintahan ini masih ada. Jadi jangan gara-gara 100.000, 150.000 kita terima, kita coblos juga orang yang kita tidak kenal, sehingga 5 tahun ini kita tidak punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, baik terkait pelayanan pemerintahan maupun fasilitas-fasilitas pemerintah lainnya berupa pembangunan, pemberdayaan. Nah, kalau masyarakat di kampung, yang petani begitu, yang petani, yang buruh tani, coba diajak ngobrol caleg-caleg yang ada hari ini, diajak ngobrol. Kalau misalnya jadi anggota DPR bisa tidak mengarahkan membawa pulang APBD Kabupaten Labuan Batu yang sekian miliar itu untuk dijadikan sumber ekonomi baru buat masyarakat, lapangan pekerjaan baru buat masyarakat. Diajak ngobrol caleg-caleg yang ada, dengan catatan tetap kalau masih ada caleg yang berasal dari daerahmu, pilih caleg yang berasal dari daerahmu. Gitu. Salam buat warga Kecamatan Bilahulu dan Pangkatan, khususnya warga-warga desanya. Silahkan di share video ini, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ingat 14 Februari 2024 saatnya kita memilih dengan pemahaman, dengan hati gitu ya. Kalau Mas Budi masih oke kalau jadi DPRD, dari kualitas sangat bisa wala. Sebenarnya kemarin banyak hal yang kita kepengen lakukan lebih banyak, tapi ya mungkin keterbatasan waktu. Ya. Tapi begitu pun nggak DPR pun kita tetap berbuat ke masyarakat, melakukan hal-hal yang memang bisa bermanfaat buat orang banyak, khususnya untuk bidang-bidang ekonomi. Karena hari ini kita mau ngomong politik yang ribet-ribet itu repot kalau ekonomi kita belum mapan. Maka bagaimana ketika kita ngobrol tentang politik, kita juga ngobrol tentang apa yang bisa kita tumbuh kembangkan terkait dengan potensi ekonomi yang di daerah kita. Kalau hari ini kita nggak bisa berharap kepada kepala desa. Kepala desa hanya membangun hal-hal yang berhubungan dengan kepentingannya saja. Kita nggak bisa berharap kepada bupati. Bupati juga sepertinya hari ini hanya bersenang-senang aja sendiri, joget-joget gitu kan, bangun ke daerah-daerah yang di sana ada ladangnya, di sana ada usahanya, di sana ada aset pribadinya. Masyarakat kebagian tapi ya porsinya sangat kecil lah. Jadi ini ke depan kita mulai dari pemilihan legislatif, bagaimana DPRD bisa diisi oleh orang-orang yang
capable, punya kapasitas berpikir yang memadai dan mampu menyerap aspirasi, memahami aspirasi masyarakat dan berani menyampaikannya kepada forum legislatif di DPRD untuk dijadikan aturan-aturan yang berpihak kepada masyarakat, kemudian menyetujui anggaran-anggaran yang berpihak kepada masyarakat, kemudian mengawasi pemerintah biar jangan seenak-enaknya udele dewe gitu menjalankan roda pemerintahan ini, karena uang yang dikelola itu uang rakyat, uang yang kita bayar melalui pajak-pajak yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Saya kira itu aja dulu streaming kita hari ini 15 menit sudah. Mudah-mudahan streaming singkat ini bisa dipahami dan direnungi dan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Selamat sore, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi.